Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 program studi pendidikan kimia kelas B angkatan 2021. Video ini kami buat dalam rangka memenuhi tugas akhir mata kuliah pendidikan komunitas Asia. Pada video ini kami akan membahas mengenai perkembangan pendidikan negara-negara di kawasan Asia Tengah. Untuk anggota kelompoknya yaitu saya sendiri, Nipianti Pakambanan, dengan NIM A251-21041. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Magdalena dengan NIM A251-21061. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurel Medin Talingkau dengan NIM A251-21090. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatima Asahra dengan NIM A251-21025. Kami akan menjelaskan mengenai perkembangan pendidikan negara di kawasan Asia Tengah. Negara yang pertama adalah Kazakhstan. Pendidikan di Kazakhstan adalah sebuah proses pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan guna mempromosikan pengembangan kualitas profesional dan moral warga negara. Sistem pendidikan di Kazakhstan diatur sehingga program pelatihan negara dapat dibagi menjadi dua jenis, yakni profesional dan umum. Pendidikan di Kazakhstan terbagi dalam beberapa tingkatan, yaitu pendidikan dasar, menengah, tinggi, dan pasca sarjana. Pendidikan dasar di negara Kazakhstan tidak jauh berbeda dengan pendidikan dasar negara-negara lainnya di kawasan Asia Tengah, yang dimana pendidikan dasar ini berupa taman bermain atau dikenal juga dengan PAUD. Untuk pendidikan menengah di Kazakhstan, semua mengharuskan warga negaranya untuk memperoleh pendidikan menengah ini, yang memiliki beberapa tingkat, yaitu sekolah dasar, sekolah menengah pertama, serta sekolah menengah ke atas atau sekolah kejuruan. Untuk pendidikan tinggi sendiri, di Kazakhstan dapat diperoleh apabila terlebih dahulu mengikuti pendidikan menengah. Pelamar datang setelah tanggal kelulusan dan pintu masuk ujian dalam bentuk tes standar tunggal yang disebut dengan UNT. Jika dibandingkan dengan di Indonesia, tes ini dikenal dengan SNPTN, SBMPTN, seleksi mandiri, di mana tesnya sendiri berupa UTBK. Yang berikutnya mengenai pasca sarjana. Dalam rangka mendapatkan pelatihan pasca sarjana profesional, Kazakhstan harus spesialis atau guru. Pelatihan tersebut dapat dibagi menjadi lulusan sekolah dan pendamping doktor. Warga negara dapat diberikan setelah berhasil menyelesaikan kompetisi beasiswa internasional yang mereka bisa menghabiskan pendidikan di luar negeri. Mahasiswa pasca sarjana belajar tidak lebih dari 4 tahun, asisten tidak lebih dari 3 tahun, dan doktor biasanya berlangsung 3 tahun. Untuk orang asing di Kazakhstan sendiri bisa mendapatkan pendidikan setara dengan warga republik. Hal ini sehubungan dengan kerangka hukum negara, dengan sejumlah perjanjian internasional, dan sebagainya. Pendidikan di Kazakhstan terus berkembang. Sistem diperbaiki sesuai dengan persyaratan waktu. Namun, hak untuk pendidikan gratis dan kemungkinan memperoleh beasiswa negara adalah batang faktor bagi warga negara dan untuk orang asing serta orang-orang yang tidak memiliki kewarganegaraan. Negara yang kedua adalah Uzbekistan. Menurut sumber resmi, sekitar 60% populasi Uzbekistan tercakup dalam sistem pendidikan. Sistem pendidikan sebelumnya membutuhkan wajib belajar 11 tahun untuk pria dan wanita. Pada tahun 1992, keputusan kebijakan dibuat untuk mengubah pendidikan wajib menjadi 9 tahun.
Setelah 9 tahun wajib belajar, siswa dapat mempersiapkan diri untuk pendidikan tinggi di kelas 10 atau 11 atau beralih ke pelatihan kejuruan. Setelah lulus dari semua jenis pendidikan menengah, seseorang dapat memasuki lembaga pendidikan tinggi untuk mendapatkan gelar sarjana dan melanjutkan studi ke tingkat magister atau doktoral. Jika dilihat secara umum, sistem pendidikan Uzbekistan meliputi pelatihan prasekolah yang dimulai dari usia 3 hingga 6 tahun, pendidikan menengah umum dari usia 6 tahun hingga 15 tahun, pendidikan kejuruan menengah dimulai dari 5 hingga 18 tahun, dan yang terakhir pendidikan tinggi, di mana meliputi sarjana dan pasca sarjana yang dimulai dari usia 18 tahun. Negara yang ketiga yaitu pendidikan di Kirgistan. Pendidikan di Kirgistan adalah wajib selama 9 tahun antara umur 7 hingga 15 tahun, mengikuti 4 tahun primer dan 5 tahun lebih rendah sekolah menengah. Sistem ini menawarkan 2 tahun sekolah menengah atas, sekolah menengah khusus atau vokasional atau sekolah teknik. Kementerian Pendidikan dan Sains bertanggung jawab dalam bidang pendidikan di Kirgistan. Pemotongan anggaran yang telah mengurangkan gaji guru dan ketersediaan peralatan ditunjukkan secara tidak seimbang dalam jumlah pelajaran perempuan yang berkurang. Pada tahun 2008, 3,7% daripada produk domestik kasar dibelanjakan untuk pendidikan. Pada tahun 2001, sekitar 89% kumpulan umur yang relevan telah terdaftar dalam program wajib, tetapi angka ini telah menurun pada awal tahun 2000-an. Pada tahun 2004, kadar literasi di Kirgistan adalah 98,7%. Yang pertama, pendidikan prasekolah dan sekolah rendah. Prasekolah ditunjukkan kepada anak-anak dari 3 hingga 6 sampai 7 dan tidak wajib. Sekolah rendah biasanya bermula pada pukul 6 atau 7, berlangsung selama 4 tahun dan wajib. Sejak tahun 2007, pakaian seragam diperlukan dalam pendidikan rendah. Undang-undang ini dinyatakan sebagai sumber putus sekolah karena pakaian itu harus dibeli orang tua. Kualitas pengajaran kadang-kadang digambarkan sebagai buruk. Kirgistan menduduki tempat terakhir dalam pembacaan matematik dan sains di PISA 2006. Yang kedua, pendidikan menengah. Pendidikan menengah bermula dengan pendidikan menengah atas yang berlangsung selama 4 tahun dan wajib. Pelajar kemudian memiliki pilihan antara pendidikan komprehensif dan vokasional. Ketiga, pendidikan komprehensif yang memberikan ijazah. Ijazah ini biasanya diberikan untuk mengikuti mempersiapkan pendidikan tinggi. Pendidikan vokasional dan umum tanpa persiapan ke pendidikan tinggi, dan kursus 10 bulan pendidikan vokasional tulen juga terbuka untuk orang dewasa. Pendidikan vokasional diberikan di museum profesional dan college teknikal vokasional. Yang kelima, perguruan tinggi. Pendidikan tinggi meliputi university, akademi, institut dan institut pengajian tinggi khusus. Terdapat 54 institut pengajaran tinggi, 33 awam untuk 21 swasta. Kadar pendaftaran kasar dalam pengajian tinggi adalah 12,5% pada tahun 2011 sampai 2012. Universitas memberikan ijazah sarjana muda dalam 4 tahun yang memperbolehkan pelajar mengikuti program sarjana magister yang berlangsung selama 2 tahun. Mereka juga menawarkan ijazah pakar dalam 5 atau 6 tahun. Gelar pakar dan sarjana membuka pintu kepada program PhD, aspiratura. Akademi menawarkan ijazah yang sama dalam bidang activity scientific. Institut biasanya merupakan cabang kelas universitas atau akademi.
Pendidikan negara Tajikistan. Yang pertama itu ada pendidikan sekolah. Pada 90-an, sebuah buku Rusia Manusia dan Masyarakat oleh Bogulbov digunakan untuk periode beberapa sebagai pengganti ketua Soviet buku ilmu sosial di sekolah menengah itu. Namun tidak mungkin untuk memberikan semua sekolah dengan buku teks karena kesulitan dalam pengiriman dan kurangnya kesempatan pencetakan. Untuk ini alasannya buku pelajaran lama ilmu sosial sering digunakan. Prinsip negara dan hukum untuk 9 kelas di sekolah menengah. Pada tahun 2002, Departemen Pendidikan mempelajari masalah memperkenalkan subjek berjudul kewarganegaraan studi ke sekolah kurikulum. Tetapi keputusan pada masalah ini tidak dibuat. Pengenalan subjek human rights ke dalam kurikulum sekunder, kejuruan, dan beberapa pendidikan tinggi lembaga-lembaga. Kemudian yang kedua ada pendidikan tinggi. Kurikulum universitas di negeri ini bervariasi secara signifikan dalam satuan dari mata pelajaran yang diajarkan dan isinya tergantung pada setiap universitas. Berikut subjek pada dan politik, ilmu hukum yang terkait dengan kewarganegaraan pendidikan diajarkan di sejumlah perguruan tinggi. Yang pertama ilmu politik etnis, yang kedua ilmu sosial sebagai pelajaran wajib, yang ketiga konflik kind, yang keempat human rights. Kemudian ada kegiatan organisasi negara, pengenalan dasar hukum negara yang baru diciptakan, struktur di eksekutif aparat negara. Sistem baru ini memiliki tugas pendidikan demokratis selain memberikan jaminan hukum bagi warga dan pengembangan demokrasi politik, peristiwa sosial dalam negeri. Selama beberapa tahun terakhir, Departemen Jaminan Konstitusi dan Hak Asasi Warga Eksekutif Aparatur Presiden Tajikistan telah diterjemahkan ke dalam Tajik dan dipublikasikan utama kisah internasional tentang hak asasi manusia. Proyek ini dilaksanakan dari tahun 2000 sampai 2022 sampai dengan 2002 dengan dukungan dana dari Kantor Kerjasama Swiss Tajikistan. Terjemahan dari hak asasi manusia internasional utama dokumen ke dalam Tajik dan diseminasi dan aplikasi dalam proses pendidikan pada semua tingkatan sangat penting karena dalam pasal 10 dari Konstitusi Tajikistan, perbuatan hukum internasional diratifikasi oleh Tajikistan dianggap menjadi bagian utama dari hukum sistem negara. Mungkin itu saja dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, materi selanjutnya yaitu pendidikan di Turkmenistan. Yang pertama, sejarah pendidikan. Turkmenistan memiliki 11 tahun pendidikan formal. Pendidikan tinggi berlangsung 5 tahun. Turkmenistan memperkenalkan program pendidikan menengah 12 tahun pada 2012 yang dilaksanakan mulai tahun ajaran 2013-2014. Pada akhir tahun akademik 2019-2020, hampir 80.000 siswa Turkmenistan lulus dari sekolah menengah pada tahun akademik 2019-2020. 12.242 dari siswa ini diterima di institusi pendidikan tinggi di Turkmenistan. Selanjutnya yaitu universitas. Ada 23 institusi pendidikan tinggi di Turkmenistan. 18 diantaranya adalah institusi pendidikan tinggi sipil dan 5 adalah institusi pendidikan tinggi militer. Beberapa institusi pendidikan tinggi adalah Universitas Negeri Turkmenistan bernama Mak Inguli, Institut Negara Bahasa Dunia diberi nama Daulat Muhammad Asadi, Universitas Pertanian dinamai Zaniazov, Institut Ekonomi dan Manajemen Negara, Institut Pendidikan dinamai Zeyid University, Institut Teknologi Listrik. Universitas Kedokteran Negeri. Ada 3 institusi pendidikan tinggi internasional yang beroperasi di Turkmenistan, yaitu Universitas Minyak dan Gas Internasional, Institut Hubungan Internasional, Kementerian Luar Negeri Turkmenistan, dan Universitas Internasional Humaniora dan Pembangunan. Akhir yaitu pasca sarjana. Pendidikan pasca sarjana di Turkmenistan tersedia di Akademi Ilmu Pengetahuan Turkmenistan
yang telah disetujui pada tahun 2007. Kuota untuk pendidikan pascasarjana disetujui oleh Presiden Turkmenistan pada tahun 2013. Sekolah pascasarjana akan menerima 55 lulusan perguruan tinggi nasional. 2 tempat anggaran lagi akan muncul dalam studi doktoral, 42 di residensi klinis, 1 tempat akan tersedia untuk salah satu dari 241 kandidat untuk gelar kandidat ilmu, dan 9-nya tempat untuk gelar doktor. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami.